Untuk kesekian kalinya kita update di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, di Kota Balikpapan. Nanti ini sampai di daerah Gunung Tembak ya, Kelurahan Tritip, kelurahan terakhir dari Kecamatan Balikpapan Timur, sekaligus kelurahan terakhir perbatasan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di masuk Kecamatan Samboja. Nah, kalau dilihat ya, untuk perkembangan di Balikpapan Timur ini ya masih apa namanya ini, masih belum ada perkembangan signifikan di tahun 2024. Sudah hampir tahun 2025. Kalau ke kiri tadi itu ke Stadion Batakan. Kebetulan di sini juga banyak perusahaan swasta, ada juga BUMN juga. Yang paling banyak ya swasta di sini, tapi pada mulai pindah ke Balikpapan Utara sana di Karangjuang, tempatnya di kawasan industri Karyangau, sampai di Balikpapan Barat. Cuman ya masih eksis di sini banyak. Masuk jembatan apa sih namanya ini? Jembatan Selili apa mana ya? Apa sih namanya? Ya, ini kita update di 2024 ya, menjelang Ibu Kota Nusantara. Belum diteken peraturan presiden pemindahan Ibu Kota Nusantara ini, belum diteken ya. Ya memang sih harus bener-bener siap itu dari administrasinya. Tapi kalau administrasi ya dari otorita itu udah siap sebenarnya. Cuman pengurusan administrasi ini yang lama nanti, termasuk pergantian sertifikat tanahnya warga masyarakat, pergantian KTP, pendataan ulang penduduknya kan. Wah, itu juga ribet itu. Sertifikat tanah aja kalau diterbitkan ulang itu kan sama aja kayak menghabiskan kertas hampir 100 kontainer itu. Kalau penduduknya di Samboja dan Sepaku sekitar 100.000 penduduk, 100.000 rumah seumpama, itu menghabiskan hampir 100 kontainer sertifikat tanah. Isinya 100 kontainer ya, berarti kan membuat pohon ditumbangkan lagi untuk dijadikan kertas sertifikat. Jadi ya itu butuh administrasi yang benar-benar siap untuk pemindahan ibu kota. Makanya Balikpapan ini santai-santai aja masih. Harusnya kan sudah di pelebaran jalan itu ke kiri tadi, ke jalan tol itu kan, wah nanti rame itu. Kalau daerah sini nggak dilebarkan ya macet tak karuan, apalagi jam kerja. Wah, di sini banyak perusahaan, orang pada menujunya ke sini semua, belum lagi pejabat-pejabat. Sementara jalan tol ke Ibu Kota Nusantara masih lewatnya sini, nanti belum dibangun yang dari bandara itu, bandara langsung ke IKN tuh masih, wah belum tahu itu tahun 2025 nanti dimulai. Kalau itu belum jadi kan lewatnya sini pejabat-pejabat lewat jalan tol dari pintu Manggar.
Kalau ini nggak cepet dilebarin, wah sudah chaos ini. Ya tapi ya namanya sudah persiapan ya, segampang aja sebenarnya, cepat aja. Asal ada dananya semua. Wih, mantap lah pokoknya di Kelurahan Manggar ini, kelurahan paling eksis nanti di Kota Balikpapan. Sebab nanti sebentar lagi di 10 kilo ke depan ya sampai di Kecamatan Samboja itu, masuk Kabupaten Kutai Kartanegara ya, sudah diambil IKN juga nanti itu, mulai Samboja itu di kelurahan apa tadi nanti itu, Amburawang Darat ya, pokoknya perbatasan antara Balikpapan dan Samboja itu di daerah pesisir ini. Karena nanti Ibu Kota Nusantara untuk tempat wisatanya ya di situ nanti diambil juga itu, jadi sudah nggak masuk Kalimantan Timur untuk Samboja, Amburawang Darat. Jadi daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagian, dan perlahan-lahan makanya wah luas banget itu nanti 250.000 hektar itu sampai di situ untuk wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara. Memang ya itu kan nanti akan bertahap, pertama di sistem pemerintahan sana, daerah Sepaku sana di pusat pemerintahan, tempatnya Istana Garuda dan lain-lain ya, sama tempat tinggalnya ASN, kemudian sekolah-sekolah di sana itu di sana duluan nanti yang dikukuhkan untuk menjadi Ibu Kota Nusantara yang baru. Mana itu kan belum diteken ini sama presiden, karena sudah ada presiden terpilih lagi ya, kemungkinan nanti presiden terpilihnya yang neken. Butuh persiapan memindahkan manusia, memindahkan penduduk juga, itu persiapannya harus matang benar. Dipindahkan serentak itu ya, sama kayak zaman dulu zaman urbanisasi ya, perbedaan penduduk dari kota ke desa, anggap seperti itulah waktu zamannya Presiden Soeharto dulu. Transmigran ya kita anggap transmigran aja. Kalau dulu orang-orangnya berani-berani pindah karena kan mengadu nasib. Jadi kalau sekarang ini agak takut-takut mau pindah karena nasibnya sudah baik, dipindah ke desa. Seperti itu anunya, konsep apa namanya ya, pikirannya sekarang orang-orang yang mau dipindah ASN itu kan ada yang nggak mau, kalau nggak mau nanti diberhentikan kah bagaimana. Ini masuk di Pasar Manggar ya, di Jembatan Manggar Kembar, sudah mantep nih kalau malam nih, cuman ya ini diparkirin ini, sudah orang jualan juga kalau sore. Sebenarnya nggak boleh merusak pemandangan jembatan ya, tapi ya mau nggak mau ya harus dibuatkan tempat untuk jualan sebenarnya, karena dari dulu ya begitu ada jembatan, mungkin jembatannya belum jadi sudah banyak orang jualan. Waktu jembatannya masih kayu dulu tahun 80-an. Ya begitu, jadi perpindahan penduduk dari Ibu Kota Nusantara dari kota ke desa ini, orang tuh mikirnya waduh bisa hidup nggak, kita sudah nikmat hidup di perkotaan masuk ke perdesaan. Padahal ya itu takutnya nanti wah kita hidup di hutan ya. Targetnya kan di Ibu Kota Nusantara nanti itu 2 juta penduduk maksimal, itu sudah diperhitungkan. Jadi kepadatan penduduknya itu udah dihitung, nggak ada yang terlalu padat. Jadi nanti di 1 kilometer persegi hanya diduduki penduduknya itu maksimal sekitar 100 kakak 1 kilometer persegi.
anunya, apa, rencananya kalau di 250.000 hektar kan berarti maksimal manusia atau penduduknya itu di 2.500.000 penduduk. Oh, gede juga itu. Ya kalau 250.000 hektar itu besar. Daripada kota Balikpapan ini cuman 750 km persegi, penduduknya sudah 750.000 orang. Berarti kan per kilometer perseginya penduduknya tinggal bagi aja. Jadi satu RT itu kira-kira ya 100 orang. Satu RT itu ya nggak sampai 1 kilometer ya. Diputerin 2 menit satu RT udah habis. Begitulah kira-kira untuk perencanaan Ibu Kota Nusantara. Balikpapan ikut dampaknya ini, udah macet. Apalagi malam-malam Sabtu, malam Minggu, orang-orang pada keluar semua habis kerja terus healing di dalam kota. Mau keluar kota juga jauh sebenarnya, ke Samarinda 120 kilo, perjalanan 1 jam lewat jalan tol. Kalau lewat hutan ya 2,5 jam. Bosan orang sudah, jadi ya jalan di kota, di mall. Udah itu aja hiburannya orang Balikpapan. Apalagi tambah sudah penduduknya sebelum IKN pindah ini, wah. Macet kalau jalanannya kecil seperti ini. Udah macet, kita udah ngerasain macet. Ya begitulah untuk perkembangan di kota Balikpapan ya. Sebelum IKN pindah kayak gini nih, ini bagus nih. Kalau sampai sini ya, ini karena masih pagi ya, belum rame nih jalanannya. Kita masih bisa lihat pemandangan jarak jauh kanan kiri. Perkembangan tiap bulannya sih untuk pembangunan ya hampir tidak ada ya. Jadi setahun itu mungkin kalau lewat sini ini ada satu bangunan baru. Setahun satu bangunan baru jadi. Jadi agak lambat tentunya perkembangan kotanya. Wow, waduh, ada kenapa itu jalanannya? Ini kita masuk di Manggar ya, tadi sudah lewat ya. Untuk tempat wisata pantai ini juga yang ke kanan tadi itu juga tembus ke Pantai Manggar. Banyak di sini untuk kawasan wisata di Kota Balikpapan, wilayah pantai. Wisatanya wisata pantai di sini. Nah, di sini kita sudah memasuki wilayah Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur. Dan ini juga bisa menuju ke arah Samarinda nih kalau lewat pesisir sini ya. Nanti kita bisa lewatin Kabupaten Kutai Kartanegara itu beberapa kecamatan. Dari Kecamatan Samboja, terus Kecamatan Muara Jawa, kemudian masuk Kecamatan Sanga-Sanga, terus udah langsung nyebrang ke Samarinda, masuk Kecamatan mana itu? Palaran. Palaran masuk ke mana ya, kecamatan di Samarinda sana. Kalau lewat sini ya kecil gini jalanan ya sampai ke Samarinda. Bahkan ada yang bolong-bolong juga ada, tapi lurus saja. Kan ATV enak kalau untuk orang-orang nggak ada suratnya ATV itu. Yo lihat ini mau ke pantai nih, yang punya ATV ini mau jalan-jalan ke pantai Terumbu Beach. Ada anu baru ya.
pantai baru namanya Terumbu Beach. Pantai terumbu, mungkin banyak terumbu karang. Nanti kita mampir ke Terumbu Beach, bagaimana sih? Oke, itu beberapa ya pokoknya kita nikmatin juga untuk suasana daerah Balikpapan Timur di Kelurahan Manggar sampai Tritip. Nanti di 2 kelurahan kita lihat situasinya. Wow. Wiwin. Namanya sudah. Apa? Namanya Mbak Wiwin. Udah lewat. Udah lewat. Sana aja tadi dekat-dekatnya Mangga. Ya lo gitu. Oh, Waktu beach. ATV rental. Kayaknya ini Watu Beach lagi. Banyak pantai, nanti jadi tempat wisata semua ini. Pantai-pantai baru sebenarnya ya kalau ditelusuri pantai itu ya tembus-tembus aja. Bilang Pantai Lamaru sebelah kanan. Terus jembatan banyak buayanya, mengerikan. Ada yang habis diterkam buaya di Riau, Rokan Hilir. Ngerinya ditangkap buayanya tuh kok bisa ya? Buaya ditangkap orang gini. Sudah lemas sih buayanya, nggak tahu diapain lah buayanya sama orang-orang. Tapi hidup tapi buayanya. Pertama orangnya duluan diambil, di videonya itu yang ngeri. Baru buayanya ditarik. Di sini wih. Nyemplung ke muara ini. Aku kemarin tuh pas mancing itu sama Rizky sama Hafid itu mikirnya itu juga ya, jangan dekat-dekat tanunya ya, jangan dekat-dekat airnya, jauh-jauh lihat-lihat situ. Nanti pas pada buayanya nggak kelihatan kan, mana tahu mereka nggak mikir di situ kok. Waktu air naik aja nggak paham nih. Pantai lagi mana? Pantai Tanjung Bayur ke kanan lagi. Banyak. Pokoknya orang-orang sini ini udah terlepas sama pantai udah. Ini udah masuk di Kelurahan Tritip ini. Kita masuk Kelurahan Tritip sudah. Nah, ini jembatannya ini. Jembatan apa ini? Nah, untuk Kelurahan Tritip ini lumayan lebarnya. Itu ada tuh membawa drum oli ke perusahaan. Masuk Kelurahan Tritip.
Kecamatan Balikpapan Timur. Ini ada mau disalip pada safety con di sini. Sekolahan, ada sekolahan apa ini? Woi, bangun apa dia nih? Penangkaran buaya masuk ke kanan itu. Buaya Rizka waktu itu ditaruh situ ya. Buayanya Pak Ambu dari Bontang sana ditaruh di sini. Sekarang ditaruh di mana? Di zoo sana, di mana ya? Di mana ya itu ya? Sekarang tuh. Pokoknya di itulah. Di kota Kartanegara, tapi apa kota timur sana? Kota barat ya, ditaruh di sana ya, lupa. Udah. Ini pokoknya udah dibawa ke yang lebih layak. Kalau di sini waktu itu cuma dititip, sempat datang juga kan tiap beberapa minggu sama Mamah Nada, dia pernah direview ke sini. Mamah Nada dan Pak Ambu. Ya, karena sesama konten kreator ya, kolaborasi. Ya karena memang harus ini ya, namanya buaya itu ngeri, harus direlokasi sebenarnya. Tapi kalau dibalikin di sana terus direlokasi ya bagus saja sebenarnya. Jadi apa ya, daya tarik tersendiri gitu loh buaya Rizka. Pendopo pondok pesantren. Nah, bunyi apa nih tuh? Oh, bunyi. Pantai Pendopo masuk ke kanan, tapi tembus-tembus aja sih, mau lewat mana aja. Oke, ini sudah sampai di mana? Apa namanya? Teritip daerah Gunung Tembak sebentar lagi ya. Ya, seperti inilah untuk situasi di Kota Balikpapan. Habis sudah 2 kilometer lagi udah masuk di mana? Baker Hughes, perusahaan baru bangun, hebat. Bentar lagi udah masuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke deh, terima kasih ya sudah menyaksikan. Siapa tahu nanti kita bisa review lagi di tahun 2025 perkembangan Kecamatan Balikpapan Timur di Kelurahan Manggar dan Teritip sini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kelurahan ini Gunung Tembak. Gunung Tembak kelurahan apa sih? Mantap. Sampai di 1 kilometer ke depan lagi. Habis itu sudah berhenti anunya. Masuk Gunung Tembak.
ya kira-kira ini? Pringgodani. Ya, pasar itu ya, pasar apa? Yang pakai bayarnya pakai koin apa pakai kayu. Pasar Pringgodani, masuk kiri. Mantap. Dah, keluar sudah kita dari kota Balikpapan. Thank you. Nanti kita mampir pasar Pringgodani lagi. Kita lihat alamatnya.